wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Husna. Saya berasal dari SMPN 2 Sasak Ranah Pesisir, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang, PPG kategori 2. Materi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah dampak dari globalisasi. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL. Silahkan simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPS. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kamu cek kebersihan sekitar. Bangkunya, perapian bangkunya ini tidak lurus. Kerapian pakaiannya. Bisa kita mulai. Oke, silakan pimpin ketua. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Dengan baik. Amin. Oke, ada yang absen? Tidak ada yang absen? Laki-laki? Kemana? Pergi lomba. Untuk minggu kemarin kita telah mempelajari tentang globalisasi dan bentuk globalisasi. Siapa yang ingat apa itu globalisasi? Menyeluruh. Siapa lagi? Semuanya merasakan. Bagus. Siapa lagi? Apa itu globalisasi? Menyeluruh, semuanya merasakan. Berarti globalisasi ini semua dunia merasakan. Tidak ada batas antar dunia. Di bidang apa saja globalisasi ini? Teknologi. Ada teknologi, transportasi, ekonomi, apa lagi? Komunikasi. Budaya. Ya, apa contohnya minggu kemarin? Teknologi seperti HP. Itu adalah globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang namanya dampak globalisasi. Kalau berbicara dampak berarti ada apa? positif dan Ada akibat, ada positif, ada negatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menguraikan dampak positif globalisasi, kemudian dampak negatif globalisasi, kemudian menguraikan kemudian menyajikan hasil diskusi. Nah, selanjutnya alur pembelajaran kita yaitu pertama nanti Ibu akan memberikan sebuah video, kamu tonton bersama. Kita diskusikan mengenai video di langkah selanjutnya, kemudian LKPD, kemudian presentasi untuk penilaian Ibu kasih LKPD individu, dan terakhir kita menyimpulkan hasil presentasi bersama-sama. Dan penilaian yang akan Ibu ambil yang pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, mari kita simak video berikut ini. Kurang kedengaran? Nah, silakan disimak.
Ada dampak positif dan negatifnya globalisasi. Oke, sekarang dampak positifnya. Perkembangan internet. Ya, tunggu. Satu, tunjuk tangan ya. Seperti komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, Ya, perekonomian yang meningkat, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? komunikasi semakin cepat dan Positif mudah. ya. Ya, Komunikasi semakin cepat dan mudah, cepat dan mudah. berkembangnya dunia pariwisata, Pariwisata. perekonomian yang meningkat, Ya, perekonomian. meningkat. Apalagi tambahannya? Siapa yang bisa? Mila? Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Belakang tadi? Perkembangan iptek. Ada lagi? Ada Bu. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya Taraf hidup masyarakat. meningkatnya taraf hidup masyarakat. Ada lagi? Nah tadi ya, siapa yang bisa mengasih contoh dari yang dijabarkan tadi di video? Ya, nampak positif ya? Contohnya dalam meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ya. Dalam proses pembelian tiket pesawat atau kereta, kita bisa melalui online dan dalam hitungan detik kita bisa mendapatkan tiket yang kita inginkan. Bagus. Siapa lagi yang bisa mencontohkan selain yang ada di dalam video? Banyak contohnya. Seperti berbelanja online. Nggak perlu repot-repot. Nah, keluar rumah ke pasar cuma dari HP. Contohnya HP tadi efektif nggak memakai HP? Kita nggak perlu lagi bertemu dengan orangnya, tinggal telepon atau dengan menggunakan apa sekarang? Aplikasi video call, kembali WA ya, bisa kita menghubungi orang tanpa kita datang ke rumahnya, apalagi temannya di luar negeri. Ya, nggak perlu repot-repot mengirim surat. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang negatif. Siapa yang bisa menunjukkan negatifnya? Ya, silakan. Dampak negatif seperti westernisasi, Westernisasi. Lihat, demoralisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi, sosial ekonomi, kriminalitas, kriminalitas, lagi pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, kenakalan remaja, individualisme yang semakin tinggi. remaja, individualisme. Itu dampak negatif. Ada yang namanya kata asing westernisasi. Apa artinya? Adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Betul itu ya, ya. Meniru aktivitas seperti orang barat. Apa contohnya? Pakaian. Gimana pakaian orang barat? Terbuka. Ada remaja kita yang meniru? Nah, apalagi yang ditirunya ke barat-baratan? Bahasa, pergaulan. Iya, pergaulan sekarang seperti ke barat-baratan. Iya, tidak ada batas antara itu ya, ke barat-baratan itu ya. Kalau contoh
kasih. Kemudian kesenjangan sosial. Perbedaan yang tajam dari satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, itu akan terjadi di negara kita nantinya. Apa contohnya? Yang kaya makin kaya, Yang miskin makin miskin. Kemudian kriminalitas tahu ya? Pencemaran lingkungan apa contohnya? Dari pabrik-pabrik. Semakin maju negara pasti pabriknya makin Banyak. Akhirnya Semakin tercemar udaranya. Kemudian kenakalan remaja, tahu ya? Tawuran, merokok, mencoret fasilitas umum, ngebut-ngebutan. Kalau individualisme, Tidak. Lebih mementingkan mementingkan diri sendiri. Ini ya, bahasa-bahasa ini paham ya? Paham ya, individualisme itu artinya hanya mementingkan diri sendiri, tidak tahu dengan orang lain. Egois. Apakah udah terdampak sama kita sekarang? Sudah. Iya kan? Sekarang remaja lebih senang di kamarnya main HP dibandingkan bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu sudah menunjukkan sifat individualisme. Oke. Berarti yang mengenai video sudah paham? Sudah. Pengerjaan LKPD. Nah, LKPD ini berkelompok. Nanti duduklah sesuai dengan kelompok yang dikasih tadi ya. Langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya, yang pertama nanti Ibu akan memberikan sebuah grafik ya dalam LKPD-nya. Kamu jawab pertanyaan mengenai grafik. Ya, ini agak berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu Ibu minta kamu membuat grafik, yang sekarang Ibu meminta kamu untuk menjawab pertanyaan atau menceritakan tentang grafik. Nah, nanti kamu tulis seperti biasa di karton. Ya, di kertas karton. Ini grafik, ini jawabannya. Nanti ada buat yang kedua. Nanti Ibu akan bikin artikel beserta ada gambar artikelnya. Kamu jawablah pertanyaannya di bagian kanannya. Ya, bisa dipahami? Bisa, silahkan duduk berkelompok. Ditanyakan? Nah, ini pertanyaannya. Nanti di sini grafiknya. Ya, ini grafiknya dipotong segini, lalu di sini jawab pertanyaan di sini. Nah, untuk artikelnya, artikelnya ditempel di sini. Kalau ini besar kali ini aja dikit. Nah, nanti jawabannya di sini. Ya. Paham? Kayak benar ya? Ini dipotong segini, ini dipotong segini. Yang ini dan yang ini di sini, potong segini. Nah, ini jawab sini. Yang ini di sini jawab. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Nah, sembari temannya menjawab tentang grafik, kamu menjawab yang ini pertanyaan. Nah, nanti kamu cocokkan sudah pas atau tidak. Ya, diskusikan bersama-sama. Semuanya aktif. Oke? Ya. Sudah selesai semua? Satu, dua, tiga. Akan kamu tempel. Kelompok satu kamu tempel di sana. Kelompok dua di sana. Kelompok tiga. Silahkan berdiri.
Nah, nanti Ibu akan menyuruh kamu berjalan ke kelompok lain. Ya, misalnya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1 sampai semua punya teman kamu lihat. Nah, kamu bacalah apa yang dibikin teman-teman kamu. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat. Oke? Oke, 3, 2, 1, silakan berpindah. Nah, Ibu kasih waktu 1 kelompok 2 menit. Silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan. Silakan dicatat kalau ada pertanyaan mengenai teman kamu. Hasil kerja teman kamu. Sudah? Silakan berpindah lagi. Sudah lihat ya teman semua? Berarti waktunya kita presentasi. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 duduk di tempat masing-masing. Oke, Bu. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Ratu. Top penjualan produk kosmetik Maybelline 53,2B, Makeover 27,1B, Lux Creme 24,3B. Menurutmu, sebaiknya apa upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mencintai produk dalam negeri? Dengan lebih memperkenalkan produk-produk dalam negeri serta menjelaskan bahwa produk-produk dalam negeri juga mampu bersaing dengan produk luar dan memiliki kualitas yang baik. Apakah ada hubungan artikel di atas dengan globalisasi? Jelaskan. Yaitu ada, karena masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan produk luar daripada produk dalam negeri. Apa dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap negara Indonesia? Dampak positif: 1. Komunikasi cepat dan mudah. 2. Pariwisata berkembang. 3. Perekonomian meningkat. 4. Perkembangan fintech. 5. Meningkatnya taraf masyarakat. Dampak negatif: kenakalan remaja, westernisasi, demoralisasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Grafik yang diceritakan oleh kelompok 1 yaitu tentang top penjualan produk kosmetik dunia. Nah, di sini terlihat Maybelline peringkat pertama sampai Makeover, Wardah dan seterusnya. Jadi, adakah pertanyaan untuk kelompok 1?
lebih meningkat. Pengertiannya daripada Oke, silakan jawab kelompok 1. Udah? Kasih semangat dulu dong untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Ulang lagi, tepuk semangat. Nah, kelompok 1 udah bisa jawab. Cari semangatnya ya. mengapa Megaben lebih meningkat pembeliannya daripada Wardah? Coba jelaskan. Karena produk Maybelline diiklankan dengan menarik dan artis-artis terkenal dan dalam negeri serta kualitas produknya cukup baik. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Karena Maybelline itu menggunakan artis-artis terkenal. Apa lagi? Ya, Baik dalam ya, terkenal apa lagi? Kualitasnya baik. Apa lagi? Ya, 2 itu. ya, Bu. Nah, jawaban dari kelompok 1 yaitu bahwa Maybelline ini memiliki iklan yang menarik menggunakan artis luar negeri. Kemudian kualitasnya baik. Gimana menurut kelompok lain, kenapa Maybelline lebih banyak penjualannya dibandingkan Wardah? Ada yang bisa menambahkan? Ya, ini. Ya, karena kualitasnya lebih baik. Ya, mungkin saja ya. Mungkin saja Maybelline dari segi kualitas lebih baik. Kemudian mungkin juga tadi penggunaan iklan atau daya tarik ya. Contohnya kamu menggunakan iklan dengan produk yang menggunakan iklan dengan artis Korea dibandingkan dengan produk yang menggunakan iklan dengan artis Indonesia, mana yang lebih laku ya? Korea. Pasti artis Korea. Nah, itu promosinya dia, cara dia menarik konsumen. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi yang dibacakan oleh Siti. Grafik pemesanan tiket melalui smartphone. Pada tahun 2014, prediksi tren pemesanan tiket mencapai 22,10%. Pada tahun 2015 mencapai 45,86%. Selain efektif dan efisien, apa saja dampak positif globalisasi, perkembangan iptek, komunikasi cepat dan mudah, perkembangan ekonomi yang meningkat, perkembangan dunia pariwisata? Sebutkan dampak negatif dari globalisasi terhadap negara Indonesia, seperti kenakalan remaja yang meniru gaya kebarat-baratan. Contohnya dalam berpakaian, warna rambut, bahasa yang digunakan, dan pergaulan bebas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, yang dibicarakan grafik kelompok 2 yaitu grafik pemesanan tiket melalui smartphone. Di sini terlihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan. Ya, orang suka memesan tiket melalui smartphone dibandingkan datang langsung ke tiket ke tempat. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan kita batasi ya. Satu kelompok satu pertanyaan. Nanti wajib kelompok kita. Oke, silakan. Dampak dari efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampak dari efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa itu tidak bertanya kelompok 1. Apakah dampak dari
biaya, tenaga, dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh Jiwa. 10 negara dengan polusi udara tertinggi di dunia tahun 2022. Jakarta, Indonesia 158, Delhi, India 158, Dubai, Uni Emirat Arab 156, Beijing, Cina 156, Kuwait, Cina 155, Santiago, Chile 154, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada. Ibu kasih satu ke kelompok pertanyaan. Kelompok 1. Mengapa polusi udara tiap tahunnya meningkat? Oke, pertanyaannya mengapa setiap tahun polusi udara itu meningkat? Pencemaran lingkungan, seperti pabrik. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, coba itu silakan. Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi bagaimana caranya kita mengatasi? Melakukan pembakaran. Tidak melakukan pembakaran, apalagi mengatasi polusi udara. Tidak menggunakan kendaraan yang berasap. Iya. Iya. Satu lagi yang kamu ingat, menghindari merokok. Boleh juga, betul. Satu lagi, kurangilah dalam penggunaan plastik. Ya. Di kota-kota besar kan sekarang kita belanja ke minimarket tidak menggunakan plastik lagi, tapi bawalah tas sendiri dari rumah. Ya, bawa sendiri dari rumah. Jadi orang itu tidak akan menyediakan plastik lagi. Kalau kita tidak bawa plastik, ya udah gendong aja apa yang kita beli. Begitu. Karena sampah plastik ini susah untuk diuraikan, walaupun dibakar, walaupun diapain, yang sampah plastik pasti bertahun-tahun tidak akan hancur. Ya, oke. Silakan isi LKPD-nya. Kemudian tidak ada yang ada buku, tidak ada yang bertanya dengan temannya. Silakan bawa aja di depan. Bagian belakang. Foto ke teman di depan. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke kesimpulan, silakan kamu bersihkan dulu sampah-sampah guntingan kamu. Simpan. Buang. Ya, silakan dibuang dulu. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa ini pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ratu. Kita bisa mengetahui dampak positif dan negatif dari globalisasi. Contoh dari dampak positif yaitu komunikasi cepat dan mudah, pariwisata berkembang, perekonomian meningkat. Contoh dari dampak negatif seperti weatherisasi, denormalisasi, kriminalitas. Nah, tepuk tangan untuk Ratu. Ya, betul ya. Kesimpulan pada siang hari ini yaitu mengenai dampak globalisasi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Contohnya tadi yang positif, impact-nya berkembang. Kemudian apa lagi? Efisiensi waktu ya. Kemudian
Kemudian kalau dampak negatifnya contohnya itu westernisasi, demoralisasi, kriminalitas. Sekarang aku tanya kesimpulan hari ini bagi kita, bagaimana kita mengupayakan dampak globalisasi ini ya sekarang? Dari yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat berpengaruh atas pola kehidupan masyarakat, ya baik secara positif maupun secara negatif. Kita sebagai pelajar harus bisa memilah mana dampak globalisasi yang dapat membuat kita lebih maju dan lebih berkembang, dan mana dampak globalisasi yang bisa membuat kita lebih jauh dengan kebudayaan kita yang sebenarnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kesimpulan pada siang hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dulu pembelajarannya. Silakan. Siap,